Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andi Adriansah. Kali ini kita akan melihat beberapa buah video mengenai pengerjaan tesis. Sebenarnya beberapa video ini saya tujukan kepada para mahasiswa di kampus saya yang sedang mengerjakan tesis. Tetapi juga semoga video-video ini dapat juga bermanfaat bagi para teman-teman yang sedang mengerjakan tesis di kampus-kampus lainnya. Saya mengucapkan terima kasih atas berkenannya para teman-teman dan sahabat sekalian menyaksikan video-video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kemudian kita akan mulai lihat beberapa persiapan dan beberapa hal yang diperlukan untuk melakukan dan mengerjakan serta menyelesaikan tesis kita. Pada bagian pertama ini kita akan mulai tidak langsung dengan pengerjaan tesis, tapi kita perlu tahu dulu apa itu tesis dan apa-apa yang diperlukan, perlu kita perhatikan pada saat mengerjakan tesis. Harapannya kita bisa menyelesaikan pengerjaan tesis tepat pada waktunya. Baik, bagian ini kita akan lihat apa itu tesis. Pertama, seringkali terbayang di benak kita ketika bicara tesis, yang ada adalah tumpukan halaman-halaman, bagian-bagian dari sebuah tesis sampai kepada hardcover-nya. Jadi kalau belum jadi hardcover, seolah-olah itu bukan tesis. Kedua, di benak kita yang namanya tesis, ujung dari sebuah proses pendidikan. Kalau tesis itu berarti S2. Yang berarti kalau kita sudah mengerjakan tesis, kita sudah dianggap sebagai lulusan program magister. Dan kita boleh menambahkan minimal 2 huruf di belakang nama kita. MT misalnya, Magister Teknik. Tapi apakah seperti itu sebuah tesis? Baik kita lihat. Dalam sebuah referensi dikatakan bahwa tesis itu adalah the research thesis is an extended research. Jadi tesis itu adalah sebuah pengembangan riset yang sudah ada tapi dikembangkan, yang nanti diwujudkan dalam sebuah tulisan. Yang dalam tulisan tersebut dia berisi mengenai sesuatu yang disebut dengan phenomenon, problem, or question. Jadi sebuah tesis itu harus bercerita tentang sebuah fenomena atau sebuah masalah atau sebuah pertanyaan yang harus dijelaskan. Fenomenanya harus dijelaskan, problematikanya harus diselesaikan, pertanyaannya harus dijawab. That the student will attempt to address or solve research. Yang dengan mengerjakan sebuah riset tertentu, fenomena, problem, atau question yang ada itu harus diselesaikan dan dijawab oleh seorang mahasiswa magister. Jadi intinya tesis itu adalah upaya untuk menjelaskan, menyelesaikan, ataupun menjawab sebuah atau beberapa hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, secara studi atau kelayakan sebuah sistem pembelajaran, tesis itu merupakan hasil ujung dari proses pengerjaan, proses pendidikan di tingkat magister dengan KKNI tertentu. Yang untuk mengerjakan tesis ini, dia harus melalui sebuah pekerjaan yang disebut dengan penelitian atau riset. Secara umum, riset atau penelitian ini dikerjakan oleh mahasiswa. Bisa seorang mahasiswa
bisa sebuah grup mahasiswa, tapi yang pasti di dalam proses pengerjaannya dia dibimbing oleh seorang atau beberapa orang supervisor atau pembimbing tes. Teman-teman sekalian, ya, agar sebuah tesis dianggap layak, ya, maka dia harus melalui sebuah riset itu harus melalui beberapa buah prinsip yang menandakan layak tidak layaknya sebuah tesis. Paling tidak ada 4 hal yang harus diuji, ya, pada sebuah pelaksanaan riset dalam rangka membuat tesis. Pertama, harus ada pengembangan keilmuan. Ingat, ini riset karya ilmiah bagi mahasiswa magister, bukan S1 atau sarjana. Oleh karena itu, dia harus mengandung sebuah pengembangan keilmuan, bukan implementasi. Ini perbedaannya antara karya ilmiah skripsi untuk mahasiswa S1 dengan karya ilmiah tesis bagi mahasiswa magister. Dia harus menilai, harus berupa pengembangan keilmuan. Ada ilmu yang dikembangkan, ada teori yang digali dan diperluas. Kemudian, pengembangan ilmu itu harus dirumuskan dalam sebuah metode penelitian. Detail, jelas, sistematis, lugas. Nah, itu metode penelitiannya. Setelah perumusan itu, maka dia mulailah berupaya untuk mengumpulkan data. Baik data eksperimen, data lapangan, data studi dari studi pustaka atau literatur, review, atau survei, atau interview, atau wawancara, dan bentuk-bentuk pengumpulan data lainnya. Dan yang penting, yang keempat dan yang terakhir, setelah melalui sebuah pengembangan keilmuan, lalu metode penelitian yang jelas, lalu sudah ada tahapan-tahapan pengumpulan data, yang terpenting adalah kemampuan menganalisa hasil data yang telah dikumpulkan tersebut. Jangan sampai data dibiarkan begitu saja, data ditempelkan, diperlihatkan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya, tapi tanpa analisa. Ini hal yang terpenting dalam pengerjaan riset. Baik, berikutnya coba kita lihat, ya. Sebuah tesis itu pada umumnya kita mesti memperhatikan 2 buah hal. Isi tesisnya, yang kedua format tesisnya. Dan kedua hal ini jangan saling bertolak belakang dan jangan saling melemahkan atau meremehkan. Dua-duanya penting. Jangan ada yang berpendapat yang penting isi, format sih tidak masalah, bukan. Atau sebaliknya, isi belakangan. Yang penting format baik, bukan. Sebuah tesis yang baik, isinya harus memang bermutu dan formatnya memang memadai. Dan kedua hal ini biasanya dituliskan dalam sebuah panduan resmi dari universitas yang menjelaskan kepada mahasiswa mengenai isi dan format sebuah tesis. Baik, dari segi isi, tesis terdiri dari 3 bagian, ada bagian awal, ada bagian utama, dan ada bagian akhir. Dan ketiga-tiganya harus terinterkoneksi, terhubung secara baik. Apa itu bagian awal? Kita lihat pada bagian awal sebuah tesis, dia ada cover. Cover ini menjelaskan secara umum, dari mulai nama kampusnya, judul tesisnya, nama mahasiswa dan nomornya, serta program magister yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Ada lembar pengesahan, ada lembar pernyataan keaslian karya tulis misalnya, ada kata pengantar, ada beberapa daftar yang juga harus disampaikan pada bagian awal ini. Ingat, jangan meremehkan satu hal pun dalam pengerjaan tesis. Kemudian, bagian utama, inilah yang disebut dengan hal pentingnya, yaitu yang hal utamanya. Bahwa pada umumnya, tesis terdiri dari 5 bab pada umumnya, mungkin boleh lebih, tapi biasanya tidak bisa kurang. Ada bagian pendahuluan, ini pada umumnya secara konten lebih kurang 10%. Ada bagian studi pustaka yang menjelaskan mengenai literatur, perbandingan, review, analisa, previous work, dan sebagainya. Lalu
ada bagian metode penelitian. Lihat, bagian ketiga ini atau bagian metode penelitian ini yang persentase isinya paling besar. Karena disinilah sebenarnya pekerjaan utama seorang mahasiswa magister ketika menyelesaikan tesis. Bagian keempat adalah hasil dan pembahasan, 25% lebih kurang secara isi. Dan terakhir, sedikit saja kesimpulan dan saran, lebih kurang 5%. Bagian utama ini yang nanti yang biasanya diujikan dalam sebuah pengujian atau sidang tesis. Kemudian, belakang, bagian akhir, seolah tidak penting, tapi ini juga merupakan hal yang menunjukkan mutu dari sebuah tesis, yaitu referensi dan lampiran. Nanti ketika bicara referensi, dia harus mengikuti sebuah style, ya, sebuah gaya referensi tertentu yang telah ditentukan. Pada umumnya, untuk bidang-bidang engineering, khususnya teknik elektro, biasa menggunakan referensi dengan style IEEE atau IEEE citation style. Satu paket antara menuliskan referensi dengan menuliskan citasi adalah harus sesuai, harus sinkron. Yang terakhir, lampiran-lampiran yang memang dibutuhkan dalam sebuah tesis. Misalnya apa? Misalnya datasheet sebuah komponen itu diletakkan di lampiran. Isi dari sebuah program diletakkan di lampiran. Beberapa blok-blok diagram dan keterangan-keterangan lainnya yang tidak terlalu utama untuk disajikan di bagian utama dapat disajikan di bagian lampiran. Teman-teman sekalian, kemudian tadi dari segi format. Dari segi format kita harus perhatikan semua hal. Dari mulai ukuran kertas, margin kanan, kiri, atas, bawah, spasi, blocking full block atau semi block dan seterusnya. Jangan sampai karena masalah format ini isi tesis yang sudah baik seolah-olah menurun kualitasnya. Cover atau cover harus tepat formatnya. Header, footer, bagaimana menuliskan bab, menuliskan subbab, menuliskan sub-subbab, font yang digunakan, besarnya font, mana yang bold, mana yang italic dan seterusnya. Bagaimana merumuskan, menuliskan tabel dan gambar. Caption dari tabel ada di atas atau ada di bawah. Caption dari gambar ada di mana. Bagaimana merujuk sebuah tabel. Bagaimana merujuk sebuah gambar. Ini bagian-bagian yang merupakan ketentuan format tesis yang juga harus diikuti. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, jangan lupa mengenai referensi dan citasi. Saat ini, isu tentang referensi dan citasi ini menjadi naik daun, ya, karena dia berpengaruh kepada banyak hal, ya, berpengaruh kepada rankingan sang dosen, universitas dan seterusnya, sehingga referensi dan citasi ini juga harus diberikan perhatian yang besar. Untuk sementara demikian para saudara-saudara sekalian, ya, kita coba siapkan hal-hal penting pada saat pengerjaan tesis. Kita akan sambung langkah-langkah berikutnya pada video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.